Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kasta dan pendirian kerajaan atau negara. Video ini adalah video ketiga dari seri video religi agama Hindu. Pada masa lalu, ketika manusia masih sedikit dan hidup dalam suku-suku atau kelompok-kelompok kecil, masyarakat dipimpin oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki pemimpin mereka dianggap sebagai pemberian dari dewa-dewa mereka. Dalam masyarakat India, bangsa Arya atau bangsa Bharata datang dari pegunungan Kaukasia dan masuk ke daerah Mohenjo-daro dan Harappa. Daerah Mohenjo-daro dan Harappa inilah yang di kemudian hari disebut daerah Sindhu atau Hindustan. Kalau pada saat ini menjadi bagian dari negara Pakistan. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, daerah Mohenjo-daro dan Harappa sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi. Bangsa Dravida yang menempati Mohenjo-daro dan Harappa menerima bangsa Arya. Mereka hidup berdampingan selama beberapa ratus tahun. Setelah hidup berdampingan lama, bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa Dravida yang sudah ribuan tahun tinggal di sana dan mendesak bangsa Dravida untuk pindah ke daerah selatan. Catatan dari admin. Pertama, bangsa Arya di India menyebut dirinya bangsa Bharata, berkulit putih dan memiliki tubuh yang tinggi. Kedua, bangsa Dravida biasanya disebut bangsa Tamil, berkulit hitam dan memiliki tinggi tubuh yang sedang. Sekarang kita masuk ke pembahasan kasta dan pendirian kerajaan atau negara. Pertama, Brahmana dan pendirian social society yang pertama. Pada awalnya, masyarakat dipimpin oleh para Brahmana. Para Brahmana lah yang membuat aturan yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan ini dibuat berdasarkan kitab Weda. Ketika jumlah penduduk tumbuh semakin besar, penduduk kota dan desa tumbuh semakin banyak, maka kasta Brahmana pun tumbuh semakin banyak. Setiap kumpulan masyarakat memiliki seorang Brahmana yang menjadi pemimpin mereka, memastikan aturan yang dibuat berdasarkan kitab Weda dijalankan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakatnya. Pada kondisi ini tidak hanya terjadi di kebudayaan India saja. Kondisi kaum agamawan memimpin masyarakat ini juga terjadi pada kebudayaan di Mesir, Persia, Babilonia, Assyria, Israel, Yunani, Cina, dan di berbagai tempat lainnya. Terakhir, bisa kita lihat di kebudayaan Arab. Ketika zaman Nabi Muhammad menjadi pemimpin bangsa Arab, posisinya bukanlah seorang raja, tapi lebih mendekati seorang agamawan. Kedua, kesatria dan pendirian kerajaan. Ketika masyarakat semakin banyak dan luas daerah yang ditempati masyarakat semakin luas, kaum Brahmana kesulitan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan aturan-aturan yang mereka buat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Harus diingat bahwa kaum Brahmana lebih senang tinggal di daerah-daerah terpencil seperti hutan, gunung, gua-gua, dan lain sebagainya. Karena kaum Brahmana lebih menyukai tinggal di tempat terpencil, sedangkan masyarakat tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan yang ramai, sehingga interaksi antara masyarakat dan Brahmana semakin berkurang. Akhirnya, kaum Brahmana mengambil keputusan untuk mengangkat salah satu dari pemimpin suku untuk menjadi pemimpin dari mereka semua dan diberi gelar raja. Raja diberi kekuasaan untuk mengatur jalannya pemerintahan, sehingga aturan yang dibuat kaum Brahmana dapat dijalankan dalam masyarakat.
Daerah kekuasaan raja kemudian disebut kerajaan. Raja kemudian membuat sebuah pemerintahan yang terdiri dari Yuwaraja, Adipati, Menteri, Patih, Temenggung, Hulu Balang, dan prajurit. Di pemerintahan pusat, raja dibantu oleh Patih, Menteri, Temenggung, Hulu Balang, dan prajurit. Wilayah kerajaan dibagi lagi menjadi daerah kadipaten yang dipimpin Adipati, kerajaan bawahan yang dipimpin Yuwaraja, kepangeranan yang dipimpin pangeran, tanah pardikan yang dipimpin oleh tetua-tetua adat. Daerah kadipaten, kerajaan bawahan, dan kepangeranan dibagi lagi wilayahnya menjadi katemenggungan. Daerah katemenggungan dibagi lagi wilayahnya menjadi kademangan. Daerah kademangan dibagi lagi wilayahnya menjadi kelurahan. Raja, keluarga raja, dan semua bawahannya kemudian disebut sebagai kasta kesatria. Tugas utamanya adalah mempertahankan wilayah kerajaan dari serangan kerajaan lain dan dari pemberontakan di dalam negeri. 3. Waisa dan berdirinya perusahaan besar. Kerajaan tumbuh semakin besar dan wilayahnya semakin luas. Untuk membangun kerajaan dibutuhkan dana yang semakin besar, sehingga tidak cukup diambil dari kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan. Untuk itulah maka kerajaan menarik pajak dari rakyatnya. Rakyat yang mampu membayar pajak adalah kaum waisa yang profesinya pedagang, petani, nelayan, dan sebagainya. Karena rakyat dibebani pajak, maka rakyat meminta untuk dilibatkan dalam pemerintahan. Untuk itulah dibentuk Dewan Tetua Kerajaan. Tugas dan fungsi Dewan Tetua Kerajaan adalah: 1. Membantu raja dalam membuat peraturan untuk rakyat yang semakin kompleks. 2. Mengawasi peraturan tersebut dijalankan oleh punggawa kerajaan. 3. Mengawasi pembangunan yang dibiayai dari pajak mereka. Kaum waisa ini memanfaatkan kewenangan dalam membuat peraturan dengan membuat peraturan yang menguntungkan usahanya, sehingga usahanya semakin menguntungkan dan semakin besar. Dari kaum waisa inilah akhirnya terbentuk pengusaha-pengusaha yang super kaya. Di zaman Romawi kuno ada Marcus Licinius Crassus, salah satu dari triumvirat pertama, bersama dengan Gaius Julius Caesar dan Gnaeus Pompeius Magnus. Di zaman modern ada Rothschild, Rockefeller, Donald Trump, Kennedy, Bloomberg, dan lain-lain. Kaum waisa yang super kaya ini kemudian menjadi oligarki yang mengendalikan kerajaan dari belakang layar maupun ikut langsung menjalankan kerajaan. Harus diingat, kekayaan kaum waisa ini lebih besar dibandingkan kekayaan kerajaan itu sendiri. Dan perusahaan yang dimiliki kaum waisa yang kekayaannya paling besar adalah Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC dari Belanda. 4. Sudra dan bangkitnya masyarakat kecil. Ketika kerajaan dipimpin oleh raja yang lalin dan menindas atau dikendalikan oleh oligarki yang semena-mena, maka rakyat kecil atau kaum sudra akan bangkit untuk melawan, melakukan pemberontakan, menempatkan raja baru dari kaum mereka, dan membuat garis keluarga kesatria baru yang memerintah kerajaan. Raja baru ini akan membuat peraturan baru yang menguntungkan rakyat yang ikut membantu pemberontakan itu. Kejadian pemberontakan rakyat atau kaum sudra kepada raja terjadi di semua kebudayaan dunia. Pada era modern, di negara yang berbentuk demokrasi dengan satu orang satu suara,
kaum Sudra ini memiliki hak yang sama dengan kaum Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan, minimnya pendidikan, dan kemiskinan membuat suara mereka dibeli dengan sejumlah uang. Hal inilah yang membuat banyak negara berbentuk demokrasi parlementernya dikuasai kaum yang mempunyai uang atau kaum Waisya. Dalam negara demokrasi dengan masyarakat berpendidikan yang baik akan menghasilkan wakil rakyat yang memikirkan kehidupan masyarakat agar lebih baik. Demikian video tentang kasta dan pendirian kerajaan atau negara. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.